Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, akhirnya balik lagi ya bikin video. Nah, by the way, sebelum lanjut ngomongin dulu ya masalah perubahan. Soalnya yang pertama udah dipendekin ya, baru punya uang ya buat cukur rambut, potong rambut ya kayak gitu. Oke, dan lagi di belakang backgroundnya nggak sama box ya, nggak sama box peralatan kayak gitu, hanya alat-alatnya aja. Kenapa? Karena kalau misalkan ada merek apapun di belakang, secara tidak langsung berarti di endorse ya, walaupun nggak ada yang ngasih uang, tapi itu yang namanya endorse ya. Secara teori saya menyetujui, dan beberapa ada yang emang nggak saya suka kayak gitu, hanya untuk tampilan aja. Makanya kenapa semuanya dibuang kayak gitu, nggak dibuang juga sih, tapi intinya kayak gitu. Oke, langsung aja ya. Di sini saya pengen buat sesuatu yang agak beda ya. Soalnya dari kemarin kan lebih ke rakit PC, teknis dan lain-lain. Untuk sekarang bagian itu lebih ke memet ya. Review dan lain-lain lebih ke memet. Untuk saya sendiri, saya di sini pengennya ngomongin sejarah ya. Sejarah perusahaan ya kayak gitu. Jadi dari awal sampai akhir, walaupun nggak akan terlalu detail ya, hanya saja kunci-kunci utama di perusahaan itu. Oke, yang pertama saya di sini ingin ngomongin Asus ya. Di sini untuk Asus kalian nggak mungkin nggak tahu ya kayak gitu. Untuk perusahaan Asus ya, dia pembuat motherboard, GPU, monitor, laptop, handphone dan lain-lain ya. Dan bagi kalian yang mungkin ada yang nggak tahu Asus ya, di luar dunia komputer, kalian mungkin tahu ROG ya, atau ROG ya, atau Republic of Gamers ya. Jadi kalau kalian tahu ROG, nah itu adalah segmen tertinggi ya dari produk Asus. Oke, langsung aja ya. Di sini Asus sendiri didirikan di Taipei, Taiwan ya, tahun 1989 oleh 4 orang. Yang pertama adalah TH Tang ya, yang kedua Tetsu, yang ketiga Wen Hsieh. Untuk masalah pengucapan mohon maaf ya kalau salah, tapi HSIEH, jadi Hsieh mungkin ya. Yang terakhir adalah MT Liao. Nah, by the way, keempat orang itu sebelum bikin Asus ya, mereka awalnya bekerja di Acer ya sebagai hardware engineer. Nah, bagi kalian yang penasaran apa sih Asus tuh? Dalam artian nama ya, nama Asus itu apa sih? Ya, Asus tuh dasarnya dari hewan ya, dari hewan mitologi Yunani kayak gitu, Pegasus ya, kuda yang bersayap. Nah, Asus tuh dasarnya dari situ ya, jadi hanya diambil akhirnya aja. Jadi Pegasus, pegnya dibuang, jadilah Asus. Oke, langsung ke sejarahnya ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, Asus didirikan pada tahun 1989 ya. Di situ saya pun belum lahir ya. Mungkin orang tua saya lagi nonton Warkop DKI kayak gitu. Nggak apa-apa kan, Pak? Nah, di situ awal mulanya ya, mereka pertama membuat produk yaitu motherboard ya. Jadi Asus emang dasarnya dari motherboard, yaitu ISA 386C dan ISA 486 ya. Untuk yang 386 itu emang udah lama ya, jadi Asus cuma ngikutin. Cuman untuk 486 emang awal-awal di tahun itu. Oke, di sini ada satu story menarik. Dulu pas Asus pertama bikin motherboard, yaitu yang 486 ya. Waktu itu ya, seperti biasa Intel dia produsen utama bisa dibilang ya untuk IBM, dan membutuhkan PC dengan prosesor 486. Kenapa disebutnya 486 kayak gitu? Nah, yang unik sih karena kayak gini ya. Asus membuat motherboard tersebut tanpa CPU. Ya, tanpa prosesor. Jadi tanpa ada CPU-nya dia langsung buat motherboard. Untuk Intel sendiri, mereka sedang ada masalah ya dengan motherboard milik mereka sendiri. Ada bug, ada kekurangan dan lain-lain kayak gitu. Nah, pas Asus datang dan dicoba oleh Intel kayak gitu, bugnya nggak ada ya, lalu masalahnya nggak ada. Dari situlah ya Intel ya selalu memberikan sampel kepada Asus duluan ketimbang pabrikan lain ya, bisa dibilang nyampe sekarang ya. Jadi itu menurut saya story yang cukup menarik ya.
Oke, lanjut ke tahun 1996 ya. Di situ umur saya masih 2 tahun ya, dan Asus sudah membuat graphic card pertama, yaitu Asus 375. Nah, Asus 375 sendiri menggunakan GPU S3 Virge ya. Jadi bukan Nvidia, bukan AMD ya. Kayak gitu. Jadi dia mereknya sendiri adalah S3 ya, S3 Virge. Ukuran node-nya 500 nanometer dan clock-nya 72 MHz. Cukup kecil ya, kayak gitu untuk standar sekarang. Dengan memorinya 2 MB ya, dan bisa di-upgrade nyampe 4 MB. Iya, bisa di-upgrade nyampe 4 MB. Gak kebayang ya untuk sekarang kalau emang semua GPU ya bisa di-upgrade kayak dulu. Kayaknya cukup menarik ya kalau emang GPU bisa di-upgrade untuk RAM-nya. Oke, lanjut lagi ke tahun 1997 ya, saat Indonesia baru memasuki krisis moneter. Di sini Asus sudah membuat laptop pertama ya, yaitu Asus P6300 dengan prosesor Intel Pentium 266 MHz. Untuk penyimpanannya sendiri dia 3,2 GB dan untuk RAM-nya 32 GB. Sorry, 32 MB ya. Masa 32 GB? Zaman itu 32 GB buat apa ya kayaknya? Oke, itu untuk laptop pertama ya. Lalu lanjut ke 2003, Asus mengeluarkan handphone pertamanya yaitu Asus Flip ya, J100. Tapi di sini saya nggak akan terlalu jelasin masalah handphone karena di tahun itu pun Asus masih belum terlalu dikenal ke masalah handphone ya. Jadi langsung lanjut ke tahun 2006 ya. Di situ saya masih di SD mungkin ya. Dan Indonesia lagi dilanda bencana yaitu gempa Jogja ya, kayak gitu. Nah, di situ peluncurannya adalah ROG pertama ya, atau ROG pertama. Kayak gitu, yaitu motherboard ya. Jadi motherboardnya adalah ROG Crosshair Extreme ya, untuk AMD soket AM2 ya. Jadi ROG pertama keluar tahun 2006 ya. Ingat-ingat aja kayak gitu. Yang cukup menarik sih di situ adalah logonya sendiri. Karena sebelum kalian masalah logo yang sekarang ya, kalian udah tahu lah kayak gitu. Mereka menggunakan logo kotak kayak gitu ya. Kotak dengan tulisan G aja kayak gitu. Jadi sebelum logo yang sekarang, dulu logonya hanya itu aja ya, G. Oke, lanjut ke 2008 ya, saat dunia lagi berada dalam krisis ekonomi kayak gitu. Nah, di situ baru Asus menggunakan logo ROG yang seperti sekarang ini. Nah, untuk ROG-nya sendiri ya, sekalian sambil luncurin motherboard ROG Rampage 2 Extreme kayak gitu ya, yang menggunakan soket LGA 1366 ya untuk Intel. Di situ juga ada GPU ROG pertama ya, yaitu Nvidia EN 9800 GT Matrix ya, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah laptop ROG pertama ya, yaitu ROG G70. Oke ya, jadi di sini untuk logo ROG ya, atau ROG pertama seperti yang kalian tahu sekarang, keluarnya tahun 2008. Oke, bagi kalian sendiri yang penasaran ya, logo ROG itu aslinya apa sih ya? Jadi ROG itu logonya ya, itu adalah topeng ya, setengah topeng lebih spesifiknya, karena itu bentuk mata kayak gitu. Kenapa nggak dibikin dua-duanya aja ya? Kayak gitu. Nah, by the way, kalau kalian lihat-lihat ya, sebenarnya agak mirip satu logo ya, yaitu logo Novir ya. Walaupun nggak terlalu mirip, tapi kayak ada kesamaan kayak gitu ya. Oke, lanjut ke tahun 2014 ya, saat saya baru buat video pertama kali. YouTube, di sini saya akan memperlihatkan cara menyambungkan. Oke, by the way, di tahun yang sama Asus mengeluarkan smartphone pertamanya, yaitu seri Zenfone ya. Di sini yang menarik, kenapa Zenfone 4 ya? Kenapa nggak dari Zenfone 1? Oke, di sini untuk Zenfone sendiri yang agak berbeda dari smartphone lain atau Android lain ya, pada masanya adalah penggunaan CPU. Ya, untuk CPU-nya sendiri, Asus Zenfone menggunakan Intel Atom Z2520 ya. Soalnya kebanyakan pada tahun itu sih orang-orang menggunakan handphone lain ya, menggunakan prosesornya atau CPU-nya menggunakan Qualcomm ya. Bahkan sampai sekarang kayak gitu. Untuk Asus sendiri sih, untuk Intel sendiri
masalah CPU di di handphone emang agak kurang ya ketimbang merek seperti Qualcomm dan lain-lain kayak gitu. Oke, lanjut ke tahun 2008 ya, saat Donald Trump bertemu Kim Jong Un pertama kali ya kayak gitu. Dan saya masih mikir buat bikin channel di YouTube. Oke, Asus mengeluarkan handphone gaming pertamanya ya, yaitu ROG Phone atau ROG Phone ya kayak gitu. Basicnya Zenfone yang ditambahin RGB sama kipas kayak gitu ya. Tapi nggak sesimpel itu juga sih. Di sini yang menarik karena banyak yang pencinta game ya, antusias kayak gitu. Soalnya akhirnya ada versi mobile-nya ya untuk ROG kayak gitu atau ROG kayak gitu. Yang lucu sih kayak gini ya, masalah Asus ROG atau Asus ROG ya. Kebanyakan orang taunya bahwa ROG itu handphone kayak gitu. Kalau nggak handphone, laptop. Padahal dasar awalnya itu udah lama ya, dari tahun 2006. Kalau kalian Google pun ya, yang pertama keluar itu yang paling atas handphone kayak gitu ya. Emang masalah dunia komputer ya, emang nggak sebesar mobile ya, atau smartphone ataupun handphone ya. Jadi mungkin memang yang paling tahu ya untuk masalah ROG ketimbang PC biasanya lebih tahu masalah handphone. Oke, untuk sejarahnya secara umum itu ya, untuk masalah sejarah detail sebenarnya masih banyak, dan lagi untuk kemajuan atau peningkatan dalam dunia komputer sebenarnya cukup stabil ya untuk Asus, malahan makin bagus aja, tapi emang nggak terlalu ada peningkatan yang signifikan ya, kecuali di bidang handphone dan lain-lain kayak gitu. Tapi intinya secara umum untuk sejarah Asus seperti tadi. Oke, mungkin segitu aja ya untuk sesi Asusnya. Nah, by the way, bila kalian suka dan ingin saya ngobrolin perusahaan lain ya, bisa tulisin aja di komentar di bawah. Soalnya saya juga udah nyiapin sih beberapa yang story-nya cukup menarik ya, bahkan bisa dibilang banyak drama kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun, bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.